Halo, welcome back to my channel, Charles Lee. Eh, Pada video kali ini saya akan melanjutkan edukasi ya, memberikan informasi bagaimana menggunakan indikator-indikator dalam saham seperti itu. Kalau sebelumnya mungkin saya sudah sempat membahas untuk indikator trendline, bagaimana cara membuat titik-titik support, titik-titik resisten menggunakan garis trendline seperti itu. Boleh lurus, boleh juga dinamis trendline seperti itu. Tidak apa-apa. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas indikator EMA, Exponential Moving Average seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan buat teman-teman yang baru nonton atau baru ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk kemudahan dalam transaksi saham seperti itu. Kripto juga bisa ya. Kripto itu juga bisa pakai analisa. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kita masuk, kita ambil contoh sahamnya sama, yaitu Ciputra Development. Ini contoh ya, saya tidak ada ajakan untuk membeli CTRA atau gimana, tidak ada. Ini hanya contoh, saya ambil sampling saja untuk sahamnya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya atau video tentang indikator trendline, silahkan tonton dulu, pause video ini, tonton dulu itu bisa, atau pelajari dulu indikator-indikatornya sebelum menganalisa teknikal seperti itu. Oke, untuk indikator EMA atau eksponensial moving average atau rata-rata eksponensial, rata-rata tertimbangnya, itu bagaimana? Cara hitungnya adalah kalau kita mau hitung, kita bisa hitung, cuman dimudahkan dengan aplikasi atau dengan web seperti itu. Nah, maksudnya moving average itu apa? Atau bahasa Indonesianya itu harga rata-rata. Nah, rata-ratanya gimana? Misal kita ngomong MA5, berarti eksponensial moving average 5. 5 ini apa? 5 hari bursa. Seperti itu. Berarti indikatornya contoh ya, misalnya di ini sekarang tanggal 3 Desember 2021. Kalau MA5 berarti ditarik mundur 5 hari. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Itu baru kebentuk satu titik, dirata-ratakan kebentuk satu titik, kemudian mundur lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, kebentuk lagi rata-ratanya berapa, kebentuk titik seperti itu. Akhirnya titik-titik tersebut disambungkan berupa garis sehingga nanti membentuk, kurang lebihnya membentuk kayak garisan seperti itu. Kita contoh ya, kita ambil contoh kalau mau memanfaatkan aplikasi atau memanfaatkan web, indikatornya bisa lewat ini. Kalau untuk trading view ya, kita pilih indikator, kita pilih indikatornya, tinggal kita cari EMA, moving average. Nah ini moving average eksponensial seperti itu. Oke, muncul kan EMA. Nah, cara ngeditnya adalah di sini. Tinggal pilih tombol setting. Nah, ini EMA-nya mau garisnya warna apa? Seperti itu. EMA-nya ini mau EMA berapa? Ini misalnya kalau ini EMA 9. Berarti hitungannya 9 hari kerja. 9 hari bursa. Itu membentuk titik. Jadi dibuat garis. Seperti itu. Nah, penentuan EMA ini tergantung ke masing-masing ya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang di EMA 50. Kemudian saya tambahkan lagi, saya pakainya 2.
EMA 50 dan EMA 150. Saya bedakan warnanya. Biar tahu perbedaannya seperti itu. Kenapa? Karena EMA 50 ini, EMA 50 maupun 150 itu menurut saya lebih tepat. Seperti itu. Buat teman-teman di sini tidak ada benar harus yang mana ya. Atau ada yang pakai EMA 10, EMA 50, EMA 200 bisa. Senyamannya buat teman-teman. Seperti itu. Ini berarti apa? Kalau EMA 50 ini berarti rata-rata dalam 50 hari bursa. EMA 150 berarti rata-rata dalam 150 hari bursa. Seperti itu. Kita coba lihat seperti ini. Gagal break dari EMA 50, turun kembali kan? Seperti itu. Kemudian gagal break lagi. Kemudian ini break dari EMA 50, retest ke EMA 150, kemudian break dari EMA 150, kemudian gagal turun kembali, seperti itu. Dan ini kalau sekarang masih bertahan di atas EMA 150 ya, seperti itu. Nah, artinya apa kalau ini? Ini kan ada yang EMA 50-nya di atas, ada EMA 50-nya yang di bawah, maksudnya di bawah dari EMA 150. Nah, artinya apa? Kalau seandainya sudah berpotongan seperti ini, atau EMA 50 kan lebih kecil EMA 50. Jadi pergerakan secara minornya sudah menunjukkan adanya perubahan arah. Gini, lebih simpelnya seperti ini. Pada waktu di sini, Februari, garis EMA 50 dan 150 kan masih mengarah ke atas. Sama-sama beriringan mengarah ke atas, menunjukkan saham ini masih uptrend. Oke. Kemudian mulai di sini ya, Maret, EMA 50-nya mulai sideways, cenderung masih naik ke atas, cuma cenderungnya sudah mulai mendatar. Nih, mulai sideways, sedangkan EMA 150-nya masih naik. Nah, seperti itu. Ketika di Mei, EMA 50-nya sudah mengarah ke bawah, turun. Garis EMA 150-nya masih mengarah ke atas dan cenderungnya sideways. Seperti itu. Nih, sideways. Ya kan? Sideways. Kemudian pada di Juli ini sudah berpotongan. EMA 50 berpotongan dengan EMA 150. Itu berarti confirm downtrend. Trennya downtrend. Minor ya. Minor. Jadi mulai dari sini kan sudah mengarah ke bawah ya. Ini kalau kita gabungkan dengan trend line, ya kan, membantu memberikan informasi bahwa ini sudah downtrend. Seperti itu. Jadi EMA 50-nya berpotongan mengarah ke bawah sudah menunjukkan bahwa perubahan arah ya ke downtrend. Seperti itu. Jadi posisi di bawah ini adalah menunjukkan sahamnya downtrend. Downtrend seperti itu. Kemudian mulai EMA 50 mulai bergerak ke atas kembali. Nah, ini kan mulai naik. Bergerak ke atas tapi gagal break, turun kembali. Seperti itu. Nah, ini bergerak naik lagi, dia berpotongan kembali menunjukkan bahwa indikasinya EMA 50 ini potensi bahwa saham CTRA ini uptrend kembali. Kita coba trace di 2 titik terluar. Nih, posisinya untuk dari Agustus itu sudah uptrend ya. Cenderungnya secara trendline itu uptrend. Tetapi baru confirm uptrend itu di sini. Tanggal 4 Oktober. Kenapa? Sudah break dari EMA 150-nya. Seperti itu. Oke. Itu untuk EMA. Seperti itu.
Nah, buat teman-teman juga bisa, misalnya kalau mau pakai EMA 50, EMA 200, ini bisa tinggal diganti aja di sini EMA 200. Seperti itu. Seperti itu sih. Jadi sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa yang benar EMA 50 dan 150, tidak. Mau pakai EMA 10, EMA 20, EMA 50, EMA 150, EMA 100, EMA 200, boleh, bebas. Malah ada beberapa orang itu ngeren banyak. EMA 5, EMA 13, EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200, itu banyak bisa. Indikatornya apa? Tergantung jangka waktu teman-teman untuk trading. Misalnya EMA 5, berarti pergerakan rata-rata saham tersebut dalam 5 hari bursa itu kemana? Seperti itu. Semakin kecil jangka waktu hold-nya, semakin seharusnya ya jangka waktu hold-nya itu, jangka waktu analisa itu semakin pendek. Contoh EMA 5 berarti dalam 5 hari kerja maksimal di hold itu trading kan 5 hari. Bukan 5 pasti ya, bukan. Tetapi jika teman-teman merasa bahwa masih berada di atas EMA 5 atau EMA 50, masih layak untuk hold, silakan di hold, nggak apa-apa, bebas, seperti itu. Kalau misalnya break, oh ini berpatokan di EMA 5, oh break, buy on breakout resisten, buy. Oke, berarti ketika nanti break dari supportnya yang tadinya resisten menjadi support, maka tindakan apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi indikator EMA ini membantu memberikan konfirmasi apakah saham tersebut itu masih on the track, seperti itu. Jadi membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih bingung untuk penggunaan EMA ini, silakan chat di kolom komentar. Mungkin saya akan bisa membantu memberikan penyampaian yang pemaparan informasi bagaimana penggunaannya atau gimana, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, jangan lupa tonton video berikutnya. Oke, terima kasih.